Ukraina hanya punya waktu 2 bulan untuk mengakhiri perang. Jika tidak, setelah itu Vladimir Putin pasti akan mengumumkan mobilisasi umum. Pernyataan seperti itu hari ini disampaikan oleh Presiden Ceko, Petr Pavel, yang menyerukan kepada Barat untuk lebih meningkatkan bantuan kepada Ukraina. Namun, Donald Trump tampaknya memutuskan untuk menggagalkan rencana Vladimir Putin. Dan Financial Times hari ini menulis bahwa keberhasilan terbaru Ukraina dalam perang dengan Rusia telah membuat Donald Trump terkesan. Pada KTT NATO di Ankara, dia bahkan membandingkan situasi saat ini dengan pertemuannya dengan Zelensky di Gedung Putih pada Februari 2025. Itu saat Trump menyatakan bahwa Presiden Ukraina tidak punya modal untuk menghadapi Rusia yang sangat kuat dan besar. Sekarang Trump yakin bahwa hubungannya dengan Zelensky berjalan dengan sangat baik, tapi yang paling menunjukkan sesuatu di sini justru bukan itu. Kemarin, pada hari Rabu, Donald Trump secara terbuka 2 kali berjanji akan menelpon Vladimir Putin setelah bertemu dengan Vladimir Zelensky. Namun pagi ini, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengeluh bahwa Trump belum juga menelpon Putin. Tampaknya menunda pembicaraan itu untuk nanti. Dan seperti yang dikatakan Peskov, ya mungkin Trump punya urusan yang lebih penting. Dan para diplomat Uni Eropa menyatakan bahwa dalam pertemuan tertutup, Trump mengatakan bahwa dia akan memikirkan bagaimana dia bisa membantu angkatan bersenjata Ukraina meraih lebih banyak keberhasilan di garis depan. Secara paralel, negara-negara NATO lainnya berjanji akan mengalokasikan tambahan 140 miliar euro untuk tahun ini dan tahun depan, yang akan digunakan untuk mendukung angkatan bersenjata Ukraina. Sementara itu, lebih dari setengah wilayah Crimea yang diduduki sudah 4 hari berturut-turut tetap tanpa listrik dan air akibat serangan Ukraina terhadap sistem energi. Dan malam ini, pasukan sistem drone angkatan bersenjata Ukraina menyerang lagi 12 kapal tanker armada bayangan. Hari ini, Kazakhstan menetapkan aturan khusus. Mereka memasang pos pemeriksaan di seluruh perbatasan dengan Rusia agar orang Rusia tidak mencuri bensin mereka. Nah, Vladimir Putin memerintahkan untuk membangun apa yang disebut sebagai kilang minyak mini, agar bisa mengolah minyak secara tersembunyi dari drone Ukraina. Padahal, saya ingatkan, Vladimir Putin yang sama ini baru beberapa minggu lalu mengatakan bahwa serangan drone Ukraina ke kilang minyak sama sekali tidak berarti apa-apa dan tidak membawa dampak apapun. Nama saya Alexei Pechidova. Mari kita bahas bersama perubahan sikap Donald Trump karena retorikanya telah berubah drastis dan sekarang dia pada dasarnya justru mendukung Ukraina. Bahkan dia melakukannya secara terbuka, seperti yang akan dikatakan di Kremlin. Tapi sebelum kita mulai, saya minta kalian untuk subscribe ke channel ini, beri like, dan tulis komentar apa saja di bawah video ini. Saya akan sangat berterima kasih untuk itu. Jadi, perlombaan terbuka telah dimulai tentang siapa yang akan mengakhiri perang ini dan dengan syarat apa. Pemerintah Ukraina hanya punya waktu 2 bulan untuk mengakhiri perang dengan Rusia. Jika itu tidak terjadi, Kremlin bisa melakukan eskalasi serius. Peringatan seperti itu disampaikan hari ini oleh Presiden Ceko, Petr Pavel. Dia menyatakan bahwa diktator Rusia, Vladimir Putin, bisa mengumumkan mobilisasi umum setelah pemilihan parlemen di Rusia, yang direncanakan pada 20 September. Berikut kutipannya. Saya yakin kita masih memiliki kesempatan untuk terus memberikan tekanan dan memberi sinyal yang jelas kepada Rusia bahwa kita siap memulai negosiasi. Pada bulan September, pemilihan parlemen akan diadakan di Rusia. Presiden Putin sepertinya tidak akan mengumumkan mobilisasi lebih awal, tetapi begitu pemilu selesai, jendela peluang ini akan segera menyempit. Saat ini, Rusia menghadapi banyak masalah dan tantangan internal. Masyarakat Rusia semakin menentang perang. Putin akan sulit menjaga ketenangan di dalam negeri. Perlu saya catat juga bahwa para koresponden militer Z Rusia sebenarnya dalam beberapa minggu terakhir juga menyebarkan gagasan ini bahwa begitu pemilu selesai, seperti kata pepatah, sudah tak ada lagi yang bisa hilang. Maka mobilisasi umum bisa diumumkan. Intinya, pernyataan Petr Pavel adalah bahwa kita harus segera memaksa Vladimir Putin untuk bernegosiasi. Jika tidak, nanti Ukraina akan menghadapi bencana. Dan yang mengejutkan banyak orang, Donald Trump mengambil posisi yang lebih optimis. Financial Times hari ini menulis bahwa keberhasilan terbaru Ukraina dalam perang melawan Rusia telah membuat Donald Trump terkesan. Dia sangat menyukai bagaimana Ukraina menghancurkan satu persatu kilang minyak di Rusia. Dan seperti yang Anda ketahui dari episode saya sebelumnya, dia bahkan menyatakan bahwa serangan semacam itu mempercepat berakhirnya perang. Coba pikirkan. Orang yang dulu berbicara tentang eskalasi sekarang berkata bahwa, dengarkan,
eskalasi ini sangat bisa dibenarkan karena mempercepat berakhirnya perang. Di KTT NATO di Ankara, dia bahkan membandingkan situasi saat ini dengan pertemuannya dengan Volodymyr Zelensky di Gedung Putih pada Februari 2025. Ketika Trump menyatakan bahwa Presiden Ukraina tidak punya kartu untuk dimainkan untuk melawan Rusia. Saat itu, saya ingatkan, Trump menyatakan, untuk apa kalian nekat berperang melawan Rusia yang besar, kuat, dan berkuasa? Katanya, lihatlah di mana posisi kalian dan di mana Rusia. Lebih baik menyerah saja, selesai. Kalian tidak punya kartu, kalian tidak punya kesempatan untuk menang. Tapi kemarin, Trump baru saja menyatakan hal berikut. Sulit untuk dipercaya memang dari kantor Oval sampai hari ini. Saya pikir hubungan kami terjalin sangat baik, maksudnya dia dan Zelensky. Ini baru permulaan dan kalian tahu Ukraina punya masa depan yang cerah. Kata-kata hangat dari Donald Trump ini menjadi kejutan yang menyenangkan bagi delegasi-delegasi Eropa. Делегаций европейских стран. Perubahan nada terhadap Ukraina membantu orang Eropa untuk tidak terlalu memperhatikan pernyataan tajam Trump, termasuk ancaman terbarunya untuk menarik semua pasukan Amerika dari Eropa. Namun, di balik pernyataan publik Trump, ada sesuatu yang lain yang tersembunyi. Menurut salah satu pemimpin Eropa, dalam pertemuan tertutup, Trump dengan sangat jelas menyatakan bahwa Amerika Serikat sekarang akan lebih aktif, mendukung Ukraina dan mempertimbangkan kemungkinan mengambil langkah tambahan untuk membantu Kiev mencapai terobosan di medan perang. Dan ini adalah penanda yang sangat penting. Salah satu pejabat Eropa mencatat bahwa Trump kali ini, kutip, bersikap layak dan serius. Dan Anda tahu, mungkin saja kita bersikap skeptis terhadap pernyataan seperti itu jika bukan karena satu detail yang sangat penting yang tidak semua orang perhatikan. Selama konferensi pers dengan Volodymyr Zelensky, Donald Trump sehari sebelumnya memberitahu para jurnalis bahwa pada Rabu malam dia pasti akan berbicara melalui telepon dengan Vladimir Putin. Dia mencatat bahwa, menurut pendapatnya, syarat-syarat yang diajukan oleh diktator Rusia untuk mengakhiri perang terus berubah. Dan kemudian saat berbicara kepada Zelensky, Trump menyatakan, kutip, "Saya pikir mereka, maksudnya syarat-syarat itu, mungkin perlahan-lahan membaik, mendekati beberapa hal yang Anda sukai. Kami memberikan tekanan kuat kepada Presiden Putin. Saya tidak berpikir dia menyukai apa yang sedang terjadi. Saya tidak berpikir dia senang dengan apa yang terjadi." Selanjutnya, Trump menyampaikan permintaan Putin kepada Zelensky agar Presiden Ukraina datang ke Moskow untuk bernegosiasi. Sebagai tanggapan, Zelensky bercanda bahwa saat ini Moskow tidak aman karena serangan drone Ukraina. Dan jelas, hal itu sepertinya disukai oleh Trump, itu membuatnya terhibur. Dia sekali lagi menegaskan bahwa pada hari Rabu malam, dia tetap akan menelpon Vladimir Putin dan menyampaikan semua yang telah dibicarakan. Tapi, pagi hari Kamis tiba, siang hari Kamis pun tiba. Namun, tidak ada kabar publik tentang percakapan yang dijanjikan Trump dengan Putin. Dan baru menjelang siang, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov dengan singkat menyatakan, kutip, Trump kemarin tidak menelpon Putin. Presiden Amerika jelas sedang sibuk. Putin terbuka untuk berdialog dengan Trump. Bayangkan saja betapa memalukannya hal itu. Dulu, Vladimir Putin sengaja datang terlambat ke semua KTT dunia agar para pemimpin lain dipermalukan dengan harus menunggunya. Dan mereka memang menunggunya. Tapi kemudian Vladimir Putin memutuskan untuk menginvasi Ukraina. Dan sekarang dia duduk sepanjang Rabu malam menunggu telepon yang dijanjikan dari Trump. Tapi Trump tidak pernah menelpon. Dan sekarang di Kremlin, coba bayangkan saja, mereka bilang, ya, sepertinya Trump punya urusan lain. Dan ini menunjukkan bahwa makhluk botak yang aneh itu, Vladimir Putin, tidak lagi menjadi prioritas Donald Trump. Kalau tidak, dia pasti akan menemukan waktu untuk menelpon. Tidak, jelas, Trump tentu saja tetap akan menelpon Putin. Jangan berpikir bahwa semuanya sudah selesai. Tidak, dia akan tetap menelpon. Tapi sekarang justru Putin yang duduk di dekat telepon dan dengan gugup menunggu telepon. Saat Trump mungkin punya waktu untuk si botak itu. Diketahui bahwa terakhir kali mereka berbicara adalah pada 4 Juli, hari kemerdekaan Amerika Serikat. Bahkan saat itu, asisten Putin, Yuri Ushakov, tidak memberikan rincian penting dan menggambarkan percakapan itu sebagai percakapan yang formal dan sangat konstruktif. Itu adalah percakapan keempat antara kedua pemimpin sejak awal tahun. Selain itu, saat ini di Kremlin jelas terlihat ada sedikit kepanikan karena Trump benar-benar membuat mereka terkejut dan sekarang mereka tidak tahu bagaimana harus bereaksi terhadap semua ini.
Dmitry Peskov juga menyatakan bahwa pihak berwenang Federasi Rusia sedang mempertimbangkan pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump tentang kemungkinan penutupan wilayah udara di atas Ukraina. Saya ingatkan, kemarin Trump menyatakan bahwa jika diperlukan, sebagai bagian dari jaminan keamanan, jika itu bisa membantu mengakhiri perang, maka Amerika siap untuk memperlakukan zona larangan terbang di atas Ukraina. Ini maksudnya adalah penutupan wilayah udara. Dan Peskov menambahkan bahwa sampai saat ini di Kremlin belum pernah mendengar hal seperti itu dari Kepala Gedung Putih. Selain itu, dia juga menambahkan bahwa Moskwa tidak menganggap pernyataan Trump tentang serangan Kiev jauh ke dalam wilayah Rusia sebagai eskalasi, melainkan menilainya sebagai, kutipan, persepsi yang keliru dari pimpinan Amerika Serikat. Jadi bayangkan, Trump duduk dan berkata, ini adalah eskalasi yang bisa mempercepat berakhirnya perang. Kremlin mengatakan, kami tidak menganggap ini sebagai eskalasi, Trump hanya salah paham. Tapi yang utama adalah penutupan wilayah udara. Dan disinilah Peskov mulai bingung. Berikut kutipannya. Sebelumnya tidak ada pernyataan seperti itu. Sebelumnya tidak ada seorang pun yang bahkan membahas soal penutupan wilayah udara. Bagaimanapun juga, intinya adalah bahwa angkatan bersenjata negara NATO akan beroperasi di wilayah Ukraina. Inilah tepatnya yang menjadi sasaran operasi militer khusus. Ini penting untuk dipahami, karena itu hal ini masih perlu dipikirkan lebih lanjut. Memikirkan sejauh mana masalah ini telah dibahas dan antara siapa saja hal ini telah dibahas. Yah, Anda tahu, orang Rusia secara umum bahkan belum bisa memikirkan apa yang perlu dipikirkan, atau bahkan menyadari bahwa mereka benar-benar ada di planet ini. Mungkin tanpa mereka semuanya akan lebih baik. Dan sekarang, perubahan sikap Donald Trump terhadap Ukraina tidak hanya berhenti pada kata-kata, tetapi juga terwujud dalam pernyataan bersama negara-negara NATO setelah KTT tersebut. Setelah Donald Trump kembali ke Gedung Putih, Amerika Serikat telah berulang kali memblokir pernyataan dukungan untuk Ukraina di organisasi internasional, termasuk di PBB dan bahkan pada pertemuan para pemimpin NATO tahun lalu di Den Haag. Jadi seolah-olah mereka telah menerima deklarasi bersama. Lalu Donald Trump kembali ke Washington dan di Washington mereka berkata, tidak, kami tidak mendukung pernyataan dukungan untuk Ukraina ini. Namun dalam deklarasi saat ini disebutkan hal berikut, kutipan. Ukraina memberikan kontribusi terhadap keamanan transatlantik dan para sekutu bersatu dalam dukungan mereka yang tak tergoyahkan untuk Ukraina dalam upaya mempertahankan kebebasan, kedaulatan, dan integritas teritorialnya. Para sekutu menekankan bahwa dukungan ini harus adil, dapat diprediksi, dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Artinya, Donald Trump telah menandatangani pernyataan bahwa Ukraina adalah negara yang justru memberikan keamanan bagi NATO. Trump sudah kembali ke Washington, dan pernyataan ini pun tidak pernah dibatalkan oleh siapapun. Seperti yang Anda ketahui, dia juga mengakui bahwa drone Ukraina adalah yang terbaik, dan menyatakan bahwa Amerika Serikat akan membeli drone tempur dari Ukraina dalam jumlah besar, serta Amerika Serikat siap memberikan lisensi kepada Ukraina untuk memproduksi rudal Patriot. NATO sebagai blok juga telah berjanji untuk memberikan Ukraina 70 miliar euro tahun ini dan tidak kurang dari jumlah yang sama tahun depan. Namun, Amerika Serikat tidak ikut serta dalam hal ini. Pendanaan dilakukan oleh anggota aliansi lainnya dan melalui kredit yang telah disetujui Uni Eropa untuk Ukraina. Namun, seperti yang sudah Anda ketahui, pinjaman ini akan dilunasi dengan aset Rusia yang dibekukan. Di sini jadi agak canggung karena orang Rusia terbiasa membuat pernyataan keras bahwa Ukraina penuh dengan utang. Semuanya diberikan sebagai pinjaman. Ya memang pinjaman, tapi pinjaman ini akan kalian kembalikan baik melalui reparasi maupun melalui aset kalian yang dibekukan. Dengan demikian, total dukungan selama 2 tahun, 26-27, akan mencapai setidaknya 140 miliar euro. Tapi itu belum semuanya. Selain komitmen untuk terus mendukung Ukraina, para peserta KTT mengumumkan pembelian senjata baru senilai 50 miliar dolar dan sepakat untuk memperluas produksi bersama, serta memperdalam kerjasama dengan industri pertahanan untuk mempercepat penerapan inovasi. Di antara prioritas investasi yang disebutkan adalah sistem serangan jarak jauh presisi tinggi, kompleks pertahanan udara dan rudal terintegrasi, sistem tanpa awak, teknologi canggih, kemampuan intelijen, infrastruktur cloud transatlantik, dan model kecerdasan buatan yang kuat. Secara paralel, pada KTT NATO diumumkan pembentukan Bank Pertahanan Keamanan dan Ketahanan baru yang akan mendanai perlindungan dari Rusia.
Dalam situasi di mana organisasi kredit internasional tradisional tetap menghindari bekerja dengan perusahaan pertahanan. Dan sekarang, perhatian. Pendiri Bank Pertahanan, Keamanan, dan Ketahanan ini adalah 9 negara, di antaranya Kanada, Sankt Petersburg, Turki, dan Ukraina. Bank ini akan dapat menarik dana pinjaman dengan biaya rendah di bawah jaminan negara, dan secara langsung membiayai proyek-proyek di bidang keamanan atau memberikan jaminan kepada bank-bank komersial. Menurut para penyelenggara, negara-negara besar termasuk Jerman dan Amerika Serikat saat ini masih mengamati proyek ini dan mungkin akan bergabung nanti. Singkatnya, saat Trump sibuk dengan Iran, Eropa telah melakukan pekerjaan besar dalam mengorganisir dirinya sendiri. Menurut sumber Financial Times, di NATO sekarang berharap bahwa perubahan sikap yang terjadi sebelumnya akan membawa perubahan yang berkelanjutan. Perubahan sikap Trump akan membawa perubahan yang berkelanjutan, dukungan Washington terhadap Kiev, dan peningkatan tekanan terhadap Moskow. Janji Trump untuk mengizinkan Ukraina memproduksi rudal untuk sistem pertahanan udara Patriot berdasarkan lisensi mungkin dibuat dengan tujuan mengubah perhitungan Putin, yang percaya bahwa ia dapat menghancurkan Ukraina tanpa batas dan memaksanya untuk berhenti menaklukkan. Karena akses besar-besaran Ukraina terhadap potensi militer Amerika Serikat benar-benar menakutkan Vladimir Putin. Trump telah diberitahu bahwa saat ini Ukraina sedang mengambil inisiatif dalam perang. Dan yang penting, Trump yakin bahwa Vladimir Putin dengan angkuh menolak tawaran menguntungkan untuk penyelesaian damai, dan sekarang berada dalam posisi sulit karena keunggulan Ukraina di bidang drone. Drone kelas menengah dan besar dengan anggaran yang terjangkau. Trump sangat ingat bahwa dia pernah menawarkan kepada Vladimir Putin syarat-syarat yang sangat baik untuk mengakhiri perang, tetapi Putin mengabaikan upaya Trump dan menolak tawaran tersebut. Dan sekarang Donald Trump menyimpan dendam pribadi terhadap Vladimir Putin karena pada kenyataannya Putin telah meragukan kemampuan negosiasinya. Jujur saja, mengapa Trump begitu aktif mendukung Vladimir Putin dan berbicara merendahkan tentang Zelensky? Setahun yang lalu, sedikit lebih dari setahun yang lalu, pada bulan Februari tahun 25, di ruang oval, Trump duduk dan berkata, "Kamu tidak punya kartu. Bagaimana kalian bisa berperang melawan Rusia? Rusia pasti akan menang." Kenapa begitu? Karena dia benar-benar percaya bahwa orang Rusia benar-benar menang, dan Trump sudah pemenang. Tapi hampir setahun telah berlalu sejak pertemuan itu. На Аляске, на которой Путин уверял. Donald Trump mengatakan bahwa Rusia akan merebut seluruh Donbas hanya dalam beberapa bulan dan akan terus maju. Hampir setahun telah berlalu dan itu tidak terjadi. Dan akhir-akhir ini Ukraina mulai menang. Itulah sebabnya Trump mengubah retorikanya. Dia bisa merasakan siapa yang menang dan dengan siapa sebaiknya bersekutu agar bisa bersama para pemenang. Meskipun begitu, untuk keseimbangan, saya ingin mencatat bahwa tidak semua orang memiliki pandangan seperti itu. Misalnya, mantan Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina yang sekarang menjadi Duta Besar Ukraina untuk Britania Raya, Valery Zaluzhny, menyebut anggapan bahwa Rusia kalah perang dan perang akan segera berakhir sebagai sesuatu yang berbahaya dan tidak benar. Katanya, terhadap serangan Ukraina yang berhasil, Rusia masih mampu membalas dengan serangan yang setara atau bahkan lebih besar. Berikut kutipannya. Tidak ada satupun pihak yang bisa berharap bahwa bentuk peperangan seperti ini akan membawa hasil strategis yang menentukan. Namun demikian, Ukraina justru meningkatkan serangan jauh ke pedalaman Rusia, serta menyerang wilayah Ukraina yang diduduki. Crimea sudah hampir sepenuhnya terputus dari Rusia. Di Crimea, sudah 4 hari pasokan listrik belum bisa dipulihkan akibat serangan dari angkatan bersenjata Ukraina. Listrik benar-benar padam. Di Armiansk, Jankoy, Krasnoperekops, distrik Jankoy dan Krasnoperekops, di Yevpatoria, di Kerch, di Sakov, di Simferopol, Simferopol, di Sudak, di Feodosia. Di sana listrik disalurkan secara bertahap, sedangkan di wilayah lainnya hanya ada jadwal pemadaman listrik. Dengan demikian, masalah pasokan listrik masih terjadi di 18 dari 29 kota dan distrik di Semenanjung. Yang disebut Kriminergo menjelaskan pemadaman listrik yang berkepanjangan ini disebabkan oleh serangan angkatan bersenjata Ukraina terhadap fasilitas sistem energi dan memastikan bahwa pekerjaan pemulihan dilakukan sepanjang waktu. Selain itu, dilaporkan juga tentang tidak adanya pasokan air di sejumlah jalan di Alusta, Zankoy, dan Sak, serta di 17 desa terutama di wilayah Zankoy.
Terkait hal ini, saya ingin mencatat bahwa pada malam tanggal 8 Juli, Angkatan Bersenjata Ukraina menyerang 6 gardu listrik dan sejak awal bulan ini, sebanyak 50 fasilitas energi di Semenanjung telah terkena serangan. Hal ini disampaikan oleh Kepala Pasukan Sistem Nirawak Ukraina, Robert Magyar Brody. Dan yang lucu adalah, setelah banyaknya keluhan dari warga Crimea di kolom komentar pejabat di media sosial tentang tidak adanya listrik dan air dalam waktu lama, serta permintaan untuk menerapkan jadwal distribusi listrik, tahu apa yang dilakukan oleh apa yang disebut pihak berwenang Crimea ini? Mungkin mereka langsung membantu? Tidak, mereka justru menonaktifkan kolom komentar di akun media sosial mereka. Seolah-olah, untuk apa pejabat Rusia peduli dengan keluhan orang-orang kecil yang dianggap tidak penting itu? Pada malam tanggal 9 Juli, pasukan pertahanan Ukraina melancarkan serangan terhadap kapal-kapal, terminal minyak, dan gudang amunisi milik Rusia. Unit-unit Ukraina menyerang beberapa kapal armada Rusia sekaligus di perairan Laut Azov. Yang dimaksud adalah 12 kapal tanker armada bayangan yang mencoba membawa bensin ke Crimea, 1 kapal tunda, dan 1 kapal kargo. Kapal-kapal ini mengangkut bahan bakar dan pelumas untuk kelompok pasukan Rusia. Mereka juga digunakan untuk mengangkut minyak dan produk minyak dengan cara menghindari sanksi internasional. Dan ini adalah salah satu sumber utama pendanaan perang melawan Ukraina. Dan di sini saya ingin menekankan bahwa Ukraina sudah mengajukan pernyataan ke Dewan Keamanan PBB yang menyatakan bahwa mereka menganggap kapal tanker armada bayangan sebagai target militer sepenuhnya. Terminal minyak Yuk Rusi di Bataisk, wilayah Rostov, juga menjadi sasaran serangan. Kebakaran terjadi di dekat fasilitas tersebut. Fasilitas ini menyalurkan produk minyak untuk diekspor. Selain itu, melalui terminal ini, pasukan Rusia di arah selatan juga mendapatkan pasokan bahan bakar. Dan mata uang asing dari penjualan minyak digunakan untuk membiayai perang. Serangan lain juga menghantam gudang amunisi milik Rusia di daerah Sorokina, wilayah Luhansk. Secara keseluruhan, malam itu juga cukup panas bagi para penjajah. Sementara itu, krisis bahan bakar di Rusia hampir sepenuhnya di luar kendali. Di Duma Negara Federasi Rusia, sudah diumumkan kepada warga Rusia bahwa penjualan bensin secara bebas di Rusia tidak akan kembali dalam waktu dekat. Jadi, lebih baik warga Rusia mulai membiasakan diri dengan hal ini. Ya, tahan saja, orang Rusia kan memang cuma bisa pasrah. Rusia sudah meningkatkan pembelian bahan bakar dari Belarus hingga mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah, demi setidaknya mencoba menutupi kekurangan di pasar dalam negeri yang melanda seluruh wilayah, dari timur jauh hingga Kaliningrad. Pada bulan Juni, pasokan bensin mobil ke Rusia dari kilang minyak Belarus melebihi 181.000 ton, 3 kali lipat lebih banyak dibandingkan bulan Mei. Saat itu hanya 77.000 ton. Dan berdasarkan hasil paruh pertama tahun ini, pembelian bensin di Belarus melonjak 20 kali lipat. Itu sebanyak 453.000 ton. Impor bahan bakar diesel dari Belarus sudah melonjak 5 kali lipat, menjadi 256.255 ton selama Januari hingga Juni. Selain itu, pada bulan lalu, lebih dari 16 ton aftur asal Belarus dikirim ke Rusia. Itu 3 kali lebih banyak dibandingkan bulan Mei. Secara keseluruhan, seperti yang Anda pahami, orang Rusia sekarang menguras semua bahan bakar dari Belarus. Sementara itu, pihak berwenang Kazakhstan telah mendirikan hampir 60 pos pemeriksaan polisi di perbatasan dengan Rusia untuk mencegah penyelundupan bahan bakar secara ilegal di tengah lonjakan kendaraan dari Rusia. Saya jelaskan, orang Rusia yang tidak tahu malu itu dengan seenaknya pergi ke Kazakhstan untuk mencuri bensin di sana. Seperti yang dilaporkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik tersebut, petugas penegak hukum memeriksa semua kendaraan dan telah menemukan 255 kasus pemasangan tangki bahan bakar tambahan secara ilegal. Jadi, orang Rusia di sana memasang tangki tambahan, pergi ke Kazakhstan, mencuri bensin di sana, lalu membawanya ke Rusia mereka yang kotor itu. Para pelanggar yang terdiri dari 195 warga Rusia dan 60 warga Kazakhstan telah dikenai sanksi administratif. Sebelumnya, pemerintah Kazakhstan membatasi masuknya mobil dari negara tetangga, terutama dari Rusia, hanya sekali dalam sehari, serta memberlakukan patroli selama 24 jam di jalan-jalan perbatasan untuk mencegah penyelundupan bahan bakar. Bayangkan saja, Kazakhstan benar-benar terpaksa mengerahkan seluruh kekuatannya di perbatasan agar orang-orang Rusia yang liar dan tidak terurus itu tidak datang mencuri bensin mereka. T-Mobile memeriksa truk tangki dan mobil pengangkut bensin. Kepala Kementerian Dalam Negeri Kazakhstan, Yerzhan Sadenov, melaporkan hampir 600 upaya penyelundupan bahan bakar secara ilegal yang berhasil dicegah sejak awal tahun ini.
Di tengah krisis bahan bakar di Rusia, warga di wilayah yang berbatasan dengan Kazakhstan seperti Astrakhan, Volgograd, Saratov, Orenburg, Novosibirsk, dan Oblast Omsk mulai berbondong-bondong pergi ke Kazakhstan untuk membeli bensin. Dan sekarang yang paling penting, orang Rusia sekarang secara resmi sudah membeli bensin dengan harga tidak kurang dari 100 rubel per liter. Sementara itu di Kazakhstan, 1 liter bensin rata-rata seharga 50 rubel Rusia. Sementara itu, di tengah kekurangan bahan bakar di Federasi Rusia, harganya terus naik. Dan saya tekankan, ini terjadi di negara yang penuh dengan SPBU. Jadi, bayangkan saja Rusia, saya ingat masa sekitar tahun 2014 sampai 2015, ketika orang-orang Rusia ramai-ramai berteriak di media sosial di mana-mana bahwa, semuanya, Eropa akan hancur tanpa gas dan minyak Rusia. Barat akan benar-benar hancur, membeku. Tapi Rusia yang agung ini sudah tercukupi dengan bensin, gas, dan sebagainya. Pada akhirnya, sekarang orang-orang Rusia ini terpaksa bak tikus-tikus hina melarikan diri ke Kazakhstan, mencuri bensin di sana, dan aparat penegak hukum Kazakhstan terpaksa menangkap orang-orang Rusia ini di perbatasan. Dan dengan latar belakang ini, di Rusia ekspor bensin dan bahan bakar diesel benar-benar dilarang. Dan Vladimir Putin mendukung usulan untuk membangun jaringan kilang minyak mini di Rusia guna meningkatkan pasokan di pasar domestik. Katanya, kilang minyak besar selalu berada di bawah ancaman serangan, dan karena itu Vladimir Putin mengusulkan untuk mempertimbangkan kemungkinan membangun jaringan kilang minyak kecil yang bisa dicoba untuk disembunyikan dari drone Ukraina. Dan Vladimir Putin, yang beberapa minggu lalu mengatakan bahwa serangan drone Ukraina tidak membawa ancaman besar, kini mendukung inisiatif seperti itu. Di sini saya akan mengutip pernyataan Putin. Keterlibatan usaha kecil dan menengah di bidang ini juga dibutuhkan dan juga didorong. Kita akan bekerja lebih intensif lagi dalam hal ini. Anda benar sekali, semakin luas jaringannya, semakin sulit untuk merusaknya. Ide ini muncul di tengah krisis bahan bakar yang sangat parah yang disebabkan oleh serangkaian serangan Ukraina terhadap kilang minyak Rusia. Dan menurut penilaian Energy Intelligence, pada bulan Juni volume pengolahan minyak di Rusia turun 25% secara tahunan dan mencapai level terendah dalam lebih dari 20 tahun. Artinya, ini adalah angka terendah hampir sepanjang masa pemerintahan Vladimir Putin. Menurut saya, ini perlahan-lahan menandai masa surutnya. Sejak bulan Maret, drone Ukraina telah menyerang fasilitas industri minyak Rusia setidaknya 50 kali, termasuk ke 10 kilang minyak terbesar di negara itu. Saat ini, akibat serangan Ukraina, sekitar sepertiga telah dihentikan kapasitas penyelangan minyak Rusia, dan hal ini terjadi pada periode yang kritis bagi perekonomian, yaitu selama musim panen. Nah, dalam situasi ini, pemerintah setelah membatasi ekspor bensin dan aftur, juga memberlakukan larangan ekspor bahan bakar diesel dari Rusia. Secara bersamaan, otoritas Rusia secara resmi membatasi penjualan bahan bakar di lebih dari 40 wilayah negara, termasuk wilayah Ukraina yang diduduki. Sementara itu, laporan tentang gangguan pasokan dan penutupan SPBU sudah datang hampir dari seluruh Rusia yang kotor itu. Saya akhiri sampai di sini. Pendapat dan kesimpulan Anda silakan tulis di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa berlangganan saluran, tekan lonceng, dan beri suka. Itu saja untuk kali ini. Jaga diri Anda. Sampai jumpa.